Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Salam damai sejahtera Kristus untuk kita semua. Bacaan kita pagi ini dari Markus 4 pasal ayat 8. Markus pasal 4 ayat 8 demikian. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Berbuah berkali lipat. Saudara sekalian, dalam menyampaikan Injil Kerajaan Allah, Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan. Perumpamaan dipakai untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan nyata. Ia menggunakan cerita-cerita yang sudah dikenal oleh pendengarnya dengan tujuan agar mereka lebih mudah mengerti dan menerima maksudnya. Bisa saja ia ambil dari kisah nyata sehari-hari, bisa dengan cerita yang tak berdasarkan kenyataan pada waktu itu, tetapi bisa terjadi pada masa-masa yang lampau. Dan ia juga kadang menggunakan ilustrasi-ilustrasi tentang kehidupan. Saudara sekalian, bacaan kita pagi ini ada di dalam kerangka ketika Yesus sedang menceritakan seorang penabur benih. Benih yang ditaburkan itu jatuh ke 4 jenis tanah. Beberapa benih jatuh di pinggir jalan, beberapa benih lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, beberapa benih lagi jatuh di semak duri, dan akhirnya beberapa benih juga jatuh di tanah yang patut atau tanah yang subur. Saudara sekalian, benih-benih itu tumbuh berbeda tergantung jenis tanahnya. Semua tumbuh, tetapi ada yang tidak bertahan lama, bahkan ada yang kemudian tak menghasilkan apapun. Saudara, benih-benih yang jatuh di pinggir jalan, diinjak orang, dan akhirnya dimakan habis oleh burung. Beberapa benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu tumbuh dengan cepat tapi segera layu dan kering karena tidak berakar dan tidak mendapat air. Beberapa benih jatuh di semak duri, saudara sekalian, tumbuh tapi terhimpit oleh semak duri, tidak berbuah sampai mati. Beberapa benih lagi jatuh di tanah yang patut atau tanah yang subur. Tumbuh dengan suburnya, lalu berbuah dengan berlipat-lipat. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara sekalian, apakah makna perumpamaan ini? Tuhan Yesus sedang mengajarkan pemberitaan firman Allah kepada setiap manusia, yakni firman tentang kerajaan sorga. Setiap tanah itu melambangkan hati manusia yang berbeda-beda. Benih yang jatuh di pinggir jalan melambangkan telinga yang mendengarkan firman yang dikabarkan, namun hati tidak mengerti. Datanglah si jahat merampas firman itu, supaya jangan mereka percaya dan diselamatkan. Jadi orang yang mendengar firman tapi tak mengerti, karena kuasa iblis menentangnya untuk percaya. Kemudian di tanah yang berbatu-batu melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut dan menerimanya dengan sukacita, dengan senang membaca, dengan senang mendengarnya, tetapi hatinya keras untuk mentaatinya. Karena itu ia tidak tahan dengan pencobaan dan kesusahan hidup. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kemudian benih yang jatuh di tengah semak duri melambangkan hati orang yang mendengar firman, tetapi terbuai oleh hal-hal duniawi. Kekhawatiran dunia ini, tipu kekuatan kekayaan, kenikmatan hidup, kesenangan. Ia tidak ingin membayar harga karena ketaatan kepada firman itu. Kemudian semua ini menghimpit firman yang sudah didengarnya, dan firman itu sama sekali tidak berbuah. Di tanah yang patut melambangkan hati orang yang mendengar firman tersebut, mengertinya, menyambutnya dengan sukacita, kemudian menyimpannya dalam hati, dan berusaha untuk menghidupinya dan mentaatinya, dan akhirnya ia mengeluarkan buah, dan buah itu luar biasa, begitu banyak berkali lipat. Karena buah-buah itu melambangkan hasil dari kematangan spiritualnya karena ia mendengar firman. Firman itu begitu merasuki pikirannya, mempengaruhi seluruh hidupnya. Dan kemudian ia bertingkah laku sesuai dengan firman yang didengarkan itu. Dan itulah yang disebut dengan menghasilkan buah-buah roh. Saudara-saudaraku, kita merindukan jenis hati yang mana? Kita tentu akan menyukai jenis hati yang keempat, bukan?
Namun menginginkannya saja tidak cukup, saudara sekalian. Memiliki hati yang lembut dan subur adalah karya Roh Kudus dalam hidup seseorang. Jika kita merindukan memiliki hati yang lembut dan subur itu, tidak ada jalan lain, saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita percaya kepadanya supaya Roh Kudus-Nya menguasai hidup kita, dan Dialah yang akan menolong kita untuk terbuka menerima setiap firman yang diberitakan kepada kita. Marilah datang pada Tuhan memohon supaya Ia yang mengerjakan hati kita menjadi lembut menerima firman itu, supaya kita menyaksikan pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Percayalah saudaraku, menjadi anggota kerajaan Allah berarti Allah yang memiliki hidup kita. Kuasanya akan bekerja di hati kita hingga kita dapat menghasilkan buah-buah yang matang, buah yang manis, dan memberkati orang lain di sekitar kita. Karena kuasa kerajaannya bekerja di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu bagi kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Jadikanlah hati kami menjadi hati yang lembut, tanah yang subur untuk firman kerajaan-Mu, agar dapat berbuah dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti segala maksud kerajaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami percaya bahwa setiap hidup kami ada di dalam tangan-Mu, dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya adalah karena kehendak-Mu. Dan kami rindu supaya kami semakin mengenal Engkau di dalam karya-karya-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu berseru bagi mereka yang sedang menderita atas berbagai kesulitan hidup mereka. Rangkullah mereka ya Tuhan. Janganlah biarkan iblis merampas firman dari hidupnya, sehingga mereka tetap teguh dan kuat berharap kepadamu. Berikanlah penghiburan untuk umat-Mu yang berduka. Mereka yang sedang bergumul atas sakit penyakit mereka, bawalah mereka kepadamu untuk merasakan kasih setia-Mu ya Bapa. Bagi yang bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, dan menerima segala kebaikan dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan persekutuan, biarlah mereka semua datang kepadamu untuk membawa syukur, mengakui bahwa karena Engkaulah semua ini dapat kami alami. Dengarlah doa kami ya Bapa pada pagi ini. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu melalui Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di hari ini.